Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Sabtu Legi ya dimanapun Anda berada. Ketika kita berada di fase terpuruk ya teman-teman ya, siklus manusia itu kan naik turun gitu ya. Yo ada yang naik ya terus bertahan di atas ya 12 tahun ya 18 tahun ya tiba-tiba turun anjlok. Itu adalah siklus kehidupan ya. Di dalam primbon itu siklus itu biasanya 6 tahun sekali ya. Yang mau saya tekankan itu adalah hikmah ya teman-teman ya. Ketika Anda terjatuh ya, ketika Anda terjatuh dari posisi puncak menuju posisi titik terendah, di situ ada pelajaran hidup yang sangat luar biasa dan setiap orang itu beda. Ada pelajaran hidup ya, Anda akan mengenal hukuman Tuhan, Anda akan mengenal karma, Anda akan mengenal ujian Tuhan. Itu Anda akan kenal semua gitu. Anda akan mampu ya mengenali gitu loh ya. Anda akan mampu mengenali masalah yang jatuh terhadap diri Anda. Apakah masalahmu adalah hukuman Tuhan? Apakah masalahmu adalah karma? Apakah masalahmu adalah ujian Tuhan? Sehingga ketika Anda berproses untuk bangkit ya, manakala terjadi keterpurukan ya, ketika Anda berproses untuk bangkit, itu Anda itu bisa lepas gitu ya. Bisa lepas legowo ya. Tuhan memposisikan Anda berada di titik terendah ya. Tuhan memposisikan Anda di titik terendah hidup Anda ya. Itu pada dasarnya untuk mengenal diri Anda sendiri gitu. Apa yang harus Anda lakukan terhadap siklus perjalanan kehidupan Anda ke depan. Kadang orang hanya terjebak di materi saja gitu ya, di materi ya. Apakah saya bisa kaya lagi gitu loh ya. Kan kebanyakan orang itu seperti itu ya. Dulu bisa beli mobil 1 bulan, bisa beli mobil. Sekarang 10 tahun belum tentu bisa beli mobil ya. Itu kan proses gitu loh ya, proses ya. Supaya Anda ini mengenal ya, kenapa ada kesedihan, kenapa ada kebahagiaan, supaya Anda mengenal Tuhan ya. Pada dasarnya ya, siklus kehidupan Anda itu adalah perjalanan spiritual Anda, perjalanan Anda mengenal Tuhan. Nah, manfaatkan momentum ketika Anda ini terjatuh, ketika Anda berada di titik terendah ya, sing biasa petita-petiti itu, sing biasa gapleki, sebiasa petita-petiti, sing biasa gapleki, tapi ketika Anda terjatuh, maka hilang kesombongan Anda, itu akan hilang. Loh ya, mahal ya. Jadi ketika seseorang terjatuh itu pengalaman hidup yang mahal, pelajaran hidup yang mahal. Ya, ketika Anda mampu ya, ketika Anda mampu melihatnya gitu. Kadang orang itu tidak mampu melihatnya, sulit gitu ya. Artinya butuh waktu panjang karena Anda fokus ya. Karena Anda fokus, bayangan Anda itu hanya bangkit soal materi saja gitu. Ya, padahal ketika Anda terjatuh, itu pada dasarnya sifat watak karakter Anda itu sudah negatif semua. Itu yang perlu dibangun. Pondasi itu yang perlu dibangun. Coba ketika Anda jatuh, siapa yang dekat dengan Anda? Tidak ada semua gitu. Ya, pasangan Anda menjauhi, minggat. Keluarga Anda harus atau tak acuh. Ya, teman-teman Anda pada menyingkir semua. Tapi Tuhan tidak pernah jauh dari diri Anda. Akhirnya Anda kembali kepada Tuhan. Lek bener loh ya. Lek tidak bener ya. Golek pesugihan. Kan seperti itu ya. Wes golek dukun. Golek kiai. Ya. Ya apa ya rezekiku mampet, rezekiku seret ya. Ya apa ya Mbah. Ya, pasti seperti itu. Nah, padahal ketika kita terjatuh itu adalah proses pengenal jati diri kita. Ya oke lah kita datang ya ikhtiar kepada kiai terus dikasih motivasi masukan, enggak ada masalah. Kedukun pun juga enggak ada masalah ketika dikasih masukan-masukan yang sifatnya positif.
Ya. Yang menjadi masalah ketika kamu mengandalkan mereka untuk bisa merubah nasibmu yang jelek yang sudah terjatuh supaya bangkit lagi secara instan, itu tidak bisa. Karena pada saat proses jatuhmu itu adalah perjalanan spiritual. Ya, ibarat kamu itu bangun rumah, ibarat tubuhmu ini rumah. Apakah mau kamu bangun, ya, atau kamu hancurkan, ya, sehancur-hancurnya. Nah, coba bayangkan ketika semua sudah menjauhimu, ya, ya, ketika semua sudah menjauhimu, hanya Tuhan. Kira-kira Anda ini ndonga kepada Tuhan itu bisa ikhlas enggak? Bisa totalitas enggak? Ya pasti bisa. Karena apa? Enggak ada daya, enggak ada upaya gitu. Ya, samanya dengan seorang yang terkena gangguan sihir, ya. Wis lumpuh, ndak iso tangi, hanya ketap-ketip. Hanya bisa menyebut nama Tuhan. Ya. Ya, dia akan disebut nama Tuhan otomatis, ya. Kadang kejatuhan kita, ya, kita berada di fase titik terendah, itu adalah cara Tuhan untuk memaksa kita memiliki kesadaran diri. Makanya teman-teman Sabtu Legi, dimanapun Anda berada, ketika Anda berada di titik terendah, titik terjatuh, tidak perlu bingung, ya, sibukkanlah Anda memperbaiki diri, memperbaiki hubungan Anda dengan Tuhan. Itu nanti Tuhan akan kasih petunjuk, akan kasih jalan. Saya ngomong semacam ini bukan berarti katanya, ya, pernah mengalami kondisi semacam itu. Semua pergi menjauh, ya, sudah dianggap mis. Sampai saya itu, ya, keluar rumah itu nggak gini, nggak berani, ya, saking isinya gitu. Sampai seperti itu. Ya. Pernah juga dalam kondisi, ya, ini satu paket, ya, dalam kondisi tidak bisa bergerak, tubuh tidak bisa bergerak, semua tidak bisa bergerak, lambe gak bisa ngomong. Coba bayangkan, ya. Ya, yang bisa itu adalah di batin ini, yang bisa bicara ini di batin ini. Ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini sudah waktu saya, ya, saya ikhlas. Akhirnya saya nyebut nama Tuhan, Allah, Allah, Allah di dalam batin saya. Ya, setelah itu, ya, saya tawasuli itu malaikat Israel. Ya. Nah, teman-teman, ya, yang suka tawasul, ya, sesekali, ya, di tawasuli malaikat Israel. Supaya apa? Anda ingat kematian. Saya tawasuli. Ya. Malaikat Israel, kalau memang ini waktu saya dicabut, cabut saja, tidak usah ngenteni meneh. Ya. Itu tuh. Ya, akhirnya sampai ketiduran, tidak bisa bergerak, ya, sama sekali. Ya. Akhirnya sampai ketiduran, bangun sembuh. Nah, itulah teman-teman, ya. Jadi pada saat kita ini berada di titik terendah, itu kadang kita totalitas itu, totalitas kita, kepasrahan kita kepada Tuhan itu akan terbentuk. Makanya jangan gerundel, jangan ngersolo ketika Anda berada di titik terendah. Yang perlu kamu lakukan adalah evaluasi, perbaiki, tindak lanjuti. Evaluasi, perbaiki, tindak lanjuti. Nah, itu mulai berpikir, mulai puasa, melakukan pembersihan. Ya, nanti lama-kelamaan Tuhan akan kasih jalan. Apa yang harus kamu lakukan? Kadang di luar logika, ya. Jalan Tuhan itu kadang di luar logika. Bukan hitung-hitunganmu, ndak nyono gitu ya. Makanya, ya, saya ingatkan lagi, ya, teman-teman Sabtu Legi, ketika Anda berada di titik terendah, ketika semua pada menjauh, itu adalah saatnya, saat yang cepat, saat yang tepat untuk melakukan perjalanan spiritual yang sebenarnya. Ya. Nah, silakan, ya, teman-teman Sabtu Legi yang saat ini dalam kondisi terpuruk, ya. Ya. Dan ketika kamu larut di dalam proses itu, kamu akan menikmati, gitu ya.
Lu ya, kamu akan menikmati proses itu, sangat luar biasa. Ya, proses dimana terpuruk ya, keterpurukan itu sangat indah gitu. Loh ya, proses kita ini terpuruk. Ketika kita berproses, kita mulai puasa, kita mulai zikir, baca kitab suci, ya, meditasi, ya. Itu ada kenikmatan yang tidak ada di dunia ini. Loh ya, ketika kamu bersama Tuhan itu kenikmatan yes. Ndak iso tak critakno ya. Lakonono dhewe. Nanti kamu akan ketemu. Ya. Dan kamu akan asik ya. Nanti kamu akan keluar dari batasanmu. Misalnya kamu biasa poso Ramadan. Ya, kadang poso 15 dino. Sing 15 dino ndak kuat misalkan. Kamu bisa puasa sampai 5 tahun, 10 tahun ya. Keturutan. Ketika kamu dalam proses tadi. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan tidak kerasa, saking nikmati. Kamu zikir dari pagi sampai malam lagi. Ya, itu tidak kerasa, saking nikmati. Ya, nah ketika kamu sudah berada di kondisi semacam itu, biasanya masalahmu pasti beres. Ya, demikian, semoga motivasi ini bisa membangkitkan semangat Anda ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.